Baik, terima kasih telah hadir di Meet yang saya bagikan semalam. Kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 5 juga. Ini masih di tema yang pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Di subtema yang ketiga, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran. Saya anak-anak, seperti biasa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ayo, Pak. Bobit, silahkan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih Bobit sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak mau minta Kesia dulu untuk bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Marilah kita bernyanyi Garuda Pancasila, teman-teman. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, peradaban Ayo maju. Baik, terima kasih. Anak-anak sepertinya sudah mulai semangat untuk bernyanyi dan untuk memulai pembelajaran. Siap untuk memulai pembelajaran, anak-anak? Siap, Siap, Pak. Baik, terima kasih. Sebagai sikap disiplin, hadir tepat waktu seperti yang sekarang ini di Meet, sudah sangat luar biasa. Berarti anak-anak semua sudah mengingat bahwa ini bukan libur walaupun pandemi. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini Bapak akan share screen untuk memulai pembelajaran kita supaya anak-anak tahu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Tema yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Di subtema yang ketiga, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran yang ketiga. Adapun yang menjadi tujuan dan indikator dan kompetensi dasar pembelajaran kita, ada PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nanti tujuan pembelajarannya yang seperti ini. Setelah kita belajar, nanti anak-anak semua mampu membandingkan keberagaman budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, setelah belajar hari ini, nanti anak-anak akan mampu membuat clipping. Setelah membuat clipping, nanti mampu mengaitkan pengaruh kondisi geografis. Kemudian yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan ide pokok. Seperti yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari untuk menentukan ide pokok. Yang keempat, dengan membuat laporan, maka nanti anak-anak semua bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo, sekarang Bapak akan menampilkan di layar masing-masing. Itu sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ayo, gambar apa itu? Peta Indonesia, Pak.
Bagus. Peta, Pak. Peta, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Ini adalah peta Indonesia. Setelah melihat gambar ini, ayo anak-anak, ada yang bisa kasih tahu sesuatu setelah melihat gambar? Ini di kelas 4 juga sudah dipelajari pastinya. Ayo, Saya, Pak. ayo. Bisa ya? Lautan Indonesia lebih luas dari daratan, Pak. Bagus. Lautan Indonesia Saya, itu lebih luas daripada daratan. Ayo, Febi ya. Saya, Pak. Lautan Indonesia lebih luas dari daratan, Pak. Iya, bagus. Lautan Indonesia Saya, itu lebih Pak. luas daripada daratan. Lanjut. Lautan sebagai alat transportasi, Pak. Lautan Saya, sebagai Pak. transportasi. Betul, ada kapal laut. Ayo. Cari ikan di laut, Pak. Apa? Nelayan mencari ikan di laut, Pak. Nelayan mencari ikan di laut. Bagus. Ada lagi? Ayo, tadi nelayan mencari ikan di laut. Itu ya? Ya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau kasih tahu sesuatu? Itu saja. Itu saja. Baik. Ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia itu ya gambar seluruh wilayah Indonesia. Tetapi inilah gambar dari peta Indonesia. Ya, Indonesia itu dinamakan sebagai negara maritim. Negara maritim itu adalah negara yang memiliki lautan yang luas. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ayo, orang tua siapa yang pekerjaannya petani? Saya, Pak. Ya, Pak. selain petani, pekerjaan orang tua yang kalian lihat apa? Ayo. Guru, Pak. Bagus, guru. Terus? Kepala desa, Pak. Kepala desa. Orang tuanya si Bobit kepala desa. Bagus. Ayo. Yang tukang suntik apa itu? Dokter, Pak. Dokter, bidan ya, perawat. Bagus. Baik, Bapak lanjutkan. Kondisi geografis Indonesia menimbulkan dampak pada bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Kondisi geografis Indonesia menimbulkan dampak pada bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Nanti Bapak akan tampilkan video. Sebenarnya videonya dari YouTube. Cuman Bapak takut nanti anak-anak tidak bisa mendengar suaranya. Maka Bapak downloadkan videonya. Anak-anak akan menonton video. Jadi saya harap nanti anak-anak itu menyimak videonya. Nanti Bapak akan tanyakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu dapatkan dari video itu. Siap anak-anak? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Oke, Pak. bagus. Bapak akan tayangkan. Silahkan lihat di layar masing-masing dan menyimak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Budaya akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Anak-anakku, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan
Dengan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Artinya apa? Ada kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, kita akan mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pekerjaan yang pertama yang berada di pesisir pantai yaitu sudah pasti nelayan. Nelayan bertugas mencari ikan ya biasanya. Pekerjaan yang kedua yaitu petani garam. Pekerjaan selanjutnya ada petani rumput laut. Pekerjaan selanjutnya biasanya ada orang-orang yang bekerja di pertambangan minyak, yang biasanya pertambangan minyak ini berada di tengah laut. Selanjutnya ada pekerjaan di tambak udang. Selain pekerjaan yang tadi Budia sebutkan, ada juga di sini jasa penyewaan perahu. Lalu ada juga yang biasanya menjual cindera mata di pinggir-pinggir pantai. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Baik anak-anakku, cukup sekian pembahasan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang akan Budia berikan ya. Oke, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, sudah melihat videonya tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap untuk Bapak tanya tentang apa yang kamu dapatkan di videonya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Apa saja yang anak-anak dapatkan dari videonya? Ayo. Banyak ikan di laut, Pak. Ya, banyak ikan di laut. Baik, terima kasih Esra. Terus? Terumbu kerangka, Pak. Terumbu kerang. Oke, bagus, Kesia. Kerjaan dari lautan, Pak. Apa? Apa, Dinda? Kerjaan laut. Pekerjaan di laut. Ya, tadi ada nelayan. Terus apa lagi? Petani garam, Pak. Iya, petani garam. Bagus, Bobit. Terus? Tambak udang, Pak. Tambak udang. Bagus, Petani Feby. rumput laut, Pak. Iya, rumput laut. Bagus. Pertambangan minyak bumi, Pak. Iya, Esra. Pertambangan minyak bumi. Itu yang ada di tengah laut. Bagus. Terima kasih anak-anak. Berarti sudah menyimak apa yang dilihat di video. Baik, terima kasih anak-anak. Nanti di LKPD, baik LKPD-nya yang sudah Bapak kirim, bisa dikerjakan tugasnya untuk memberikan pendapat sesuai dengan video yang tadi. Sebenarnya sudah terjawab, cuman anak-anak disuruh untuk melihat dan menuliskan kembali pendapatnya setelah menonton video. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Baik. Bisa, Pak. Kondisi geografis Indonesia yang secara umum, tadi yang secara umum warga Indonesia itu adalah bertani. Ketika
geografisnya, ketika alamnya tidak dijaga, secara otomatis akan berpengaruh. Maka musim kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan tanaman padi yang merupakan penghasilan utama petani akan menjadi rusak. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Paham? Pak. Bisa. Pak? Bisa, Pak. Baik, jadi nanti anak-anak semua akan kerjakan di LKPD dampak positif dan dampak negatif. Jadi di kondisi pantai, ya secara umum jarang orang bertani. Tetapi kalau untuk di Danau Toba itu bukan pantai. Kalau Danau Toba itu adalah danau, sehingga sangat bagus untuk bertani. Sangat bagus untuk bercocok tanam padi. Seperti itu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada kesulitan ketika mengisi LKPD, nanti dikerjakan, dikirim ke WA grup atau WA pribadi Bapak juga nggak apa-apa. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, bagus. Karena kondisi geografis yang tadi, komunikasi dan interaksi antara penduduk juga semakin mudah. Baik warga Indonesia maupun dengan warga negara asing akan semakin mudah. Sekarang kita sudah bisa teleponan dengan orang Amerika. Karena apa? Itu adalah kemajuan teknologi. Sekarang orang-orang bisa cepat sampai ke Malaysia dengan cara naik pesawat atau dengan cara naik kapal laut. Karena apa? Itu adalah karena sarana transportasi. Kalau dia pakai laut, berarti dia menggunakan transportasi kapal laut untuk tiba di negara lain. Seperti itu juga untuk negara kita Indonesia. Kemudian untuk kondisi geografis juga sekarang orang tua kita yang sebagai petani itu sudah jarang memakai cangkul untuk mengolah tanah. Mereka sudah pakai traktor. Kemudian pakai apa lagi? Pakai mesin babat untuk mencangkul, iya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi Iya, Pak. itu juga pengaruh kondisi geografis. Kondisi geografis di bidang pertanian. Karena melihat atau orang luar negeri menunjukkan cara mencangkul bukan pakai cangkul lagi. Itu juga merupakan akibat dari kondisi geografis. Kemudian terjadinya perubahan perilaku. Ini yang tadi Bapak ceritakan. Perubahan perilaku. Karena masuknya perilaku atau pola hidup dari orang luar. Itu juga merupakan kondisi geografis atau dampak dari kondisi geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Ada lagi yang baru, yaitu perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baik, setelah tadi kita mempelajari kondisi geografis di bidang ekonomi dan di bidang sosial budaya, Bapak akan menampilkan sebuah bacaan. Bapak akan menampilkan sebuah bacaan. Ini dari buku siswa juga Bapak ambil, yaitu Kejayaan Bahari di Masa Lalu. Ini nanti Bapak akan suruh anak-anak juga untuk mencari ide pokok seperti biasanya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tunggu sebentar, Bapak akan tunjukkan. Sudah nampak ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Ini hanya Sudah, sedikit Pak. saja. Ini hanya sedikit saja. Seperti biasanya, kita sudah setiap pertemuan itu menemukan ide pokok.
Berarti ini perlu dilatih terus-menerus untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Ayo, siapa yang bisa baca judulnya, judul bacaannya? Ayo. Saya, Pak. Ayo, apa Dwi? Kejayaan Mahari masa lalu. Apa? Kejayaan Mahari Mahari ya? masa lalu. Bahari masa lalu. Baik, ini hanya sedikit saja, hanya mengulas sedikit bahwa ada kejayaan Bahari di masa yang lampau. Mungkin pada saat ini Bapak juga belum lahir, tapi Bapak kutip dari buku siswa kita dan sudah Bapak buatkan di LKPD. Nanti anak-anak kerjakan, baca dengan seksama, kemudian temukan ide pokok. Bisa ya? Bisa, Pak. Sudah semua melihat kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus, terima kasih. Nanti temukan ide pokoknya setelah kamu membaca. Ingat, untuk menemukan ide pokok, tidak cukup sekali membaca, tetapi baca terus-menerus, baca berulang kali, supaya kamu menemukan apa saja yang dibicarakan dalam setiap paragraf. Bisa ya, anak-anak ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Bisa. itu hanya sedikit saja. Itu hanya sedikit saja pembahasannya. Dan tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Karena setiap pembelajaran kita sudah mempelajari tentang ide-ide pokok. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau tidak akan menjadi pemecah dalam pemersatu kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Justru karena ada perbedaan antar pulau, perbedaan lingkungan, maka antara warga yang satu dengan warga yang lain itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi sebagai contoh Bapak buatkan di tempat tinggal kita ini secara umum bertani, tetapi tidak tumbuh bawang dengan baik. Sehingga untuk memasak kita harus membeli bawang dari pasar. Sebenarnya di pasar itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi daerah yang lain, misalnya warga Silalahi, sudah pernah ke Silalahi kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Warga Silalahi itu Sudah, Pak. bagus dengan tanaman bawangnya, bagus. Jadi untuk melengkapi di daerah kita ini yang tidak tumbuh bawang dengan baik, maka orang Silalahi menjual. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Saling melengkapi itu adalah merupakan suatu kesatuan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Secara khusus itu adalah mencerminkan sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan berhubungan juga dengan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan sila Pancasila dengan tepat yang kelimanya? Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus, Bobit. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Bagus, Baby. Ayo. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, bagus. Bobit lagi. Ayo, Esra dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Bagus, Lima, Kesha. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak.
Bagus. Terima kasih Pebi. Berarti sudah masih ingat dan paham Pancasila. Ingat, Pancasila itu harus diingat, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai lupa, karena itu adalah hal yang penting untuk negara kita Indonesia. Bisa ya? Bisa, Ya. Pak. Ya, Bisa, Pak. Pancasila itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Pancasila menjadi satu kesatuan yang utuh. Yaitu yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi Bapak bilang, jangan sampai lupa tentang Pancasila. Yang kedua, merupakan kesatuan yang bulat, yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, menjadi kesatuan yang tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ayo, kita akan menghubungkan antara sila yang satu dengan sila yang berikutnya. Artinya, anak-anak akan mampu mempelajari hubungan antara dua sila Pancasila. Tadi sudah anak-anak sudah mengetahui dan memahami apa-apa saja Pancasila. Bisa ya anak-anak tadi? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Iya, sekarang Bapak akan menghubungkan sila yang satu dengan sila yang lain. Kita akan mempelajari tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan kesatuan sila-sila Pancasila. Oke, ini contoh perilaku yang bisa mencerminkan satu sila, dua sila atau lebih, yaitu pemilihan ketua kelas. Kalau di kelas 5 memang pembelajarannya sudah secara online. Kalau di kelas 4 pernah nggak pemilihan ketua kelas? Ayo. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Karena itu Pernah, dihunjuk, Pak. ya, itu dihunjuk oleh ibu gurunya atau dipilih oleh teman-temannya? Pilih oleh teman-teman, Pak. Dipilih oleh teman-teman. Bagus. Pilih oleh teman-teman, Pak. Bagus. Ini pemilihan ketua kelas mencerminkan sila keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pemilihan ketua kelas itu merupakan keadilan sosial? Baik, Bapak akan jelaskan. Untuk pemilihan ketua kelas, kalau tadi sudah Bapak tanyakan bahwa itu dipilih oleh teman-teman, dengan memberikan suara, saya memilih si Bobit, saya memilih si Esra, saya memilih si Kesia. Itu adalah hakmu sebagai seorang siswa untuk memilih temannya. Persatuan Indonesia berarti kalian memilih si Bobit menjadi ketua kelas, maka secara otomatis kalian akan menuruti perintah si Bobit untuk meningkatkan kondisi kelasnya. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Sehingga ketika si Bobit menyuruh Esra kutip sampah, maka secara otomatis Esra akan mau. Karena itu adalah bukan karena si Bobit yang memerintah, tetapi sebuah kesatuan, keinginan bahwa warga kelas 5 itu ingin kelasnya bersih. Bisa ya? Bisa, Pak. Kemudian apalagi? Pak. Sudah pernah menyaksikan pemilihan umum? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Pemilihan apa saja yang sudah pernah kalian lihat? Pemilihan kepala desa, Pak. Iya, pemilihan kepala desa. Pemilihan presiden, Pak. Iya, bagus. Apalagi? Pemilihan Sedi Keleng, Pak. Oh, pemilihan Sidi Keleng. Siapa Sidi Keleng itu? Bupati, Pak. Bupati siapa? Ayo. Bupati siapa itu, Pebi?
Edi Keleng. Bupati Dairi, Pak. Bagus, Bupati Dairi, bupati kita ya. Jadi walaupun Iya, Pak. iya, walaupun kalian masih belum ikut untuk memilihnya, tetapi itu adalah bupati kita bersama. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Iya, bagus. Terima kasih. Bapak mau coba dulu anak-anak semua itu membuat laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membuat laporan yang sesuai, pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak akan coba share screen, dan di LKPD juga Bapak sudah bagikan. LKPD-nya nanti seperti ini. Misalnya Bobit Siagian, kemudian harinya, kapan kamu membuat laporannya, apa-apa saja yang kamu amati. Bisa ya? Misalnya hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Isi laporannya yaitu laporannya mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai nilai-nilai Pancasila. Saya anak-anak ya, seperti itu Bisa, nanti. Pak. Bisa, Pak. Iya, jangan asal bisa tetapi tidak dikerjakan di LKPD. Itu masalah kalau seperti itu. Kalau sudah dikatakan bisa, berarti anak-anak sudah memahami pembelajaran. Sehingga kalau sudah paham, silahkan anak-anak kerjakan LKPD, kemudian dikumpul, bisa dengan WA grup kita, tetapi alangkah baiknya lebih baik di WA pribadi. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Baik. Kemudian yang selanjutnya untuk tugasmu di rumah. Tugasmu di rumah nanti kerjakan bersama orang tua untuk mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitar. Ayo, rumah siapa yang dekat dengan warung atau gede? Saya, Pak. Rumah saya. Saya, Pak. Saya, Ya. Pak. Ya, nanti tugasmu kalau misalnya lewat atau mendengarkan orang-orang yang ngomong di warung, yang berbicara di warung, nanti itulah yang menjadi tugasmu, mengidentifikasi, melihat, mendengar, dan menuliskan perilaku-perilakunya. Contohnya, seorang pendeta yang jujur. Pembelajarannya hari ini, apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Pak. Pak. Siapa yang tidak senang belajar seperti ini? Siapa yang senang? Saya, Pak. Bagus. Saya, Pak. Jadi, kenapa ini senang belajarnya? Kenapa belajarnya senang?
Supaya Apakah- pintar, Pak. Supaya pintar, bagus. Apalagi? Supaya pintar, Pak. Ya, Mendalami ilmu-ilmu pengetahuan, Pak. bagus. Supaya tahu bahwa Indonesia itu luas. Seperti itu ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Sebagai bukti bahwa anak-anak senang belajar hari ini. Sebagai bukti bahwa anak-anak senang belajar hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Ayo. Nilai-nilai Pancasila, Pak. Nilai-nilai Pancasila. Bagus, Bobby. Apalagi? Tentang peta Indonesia, Pak. Di Apa? laut. Pekerjaan di laut, Pak. Indonesia, Pak. Ya, satu-satu. Ayo, si Kesia dulu. Apalagi yang kita pelajari hari ini? Tentang peta Indonesia, Pak. Tentang peta Indonesia. Tentang pekerja di lautan, Pak. Ya, apa, Pibi? Tentang pekerjaan di lautan, Pak. Oh, pekerjaan di laut. Oke, bagus, Pebi. Biar Bapak perjelas ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang peta Indonesia, bahwa Indonesia itu disebut juga sebagai negara maritim, di mana negara yang memiliki perairan yang luas atau laut yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan dan sisanya adalah daratan. Bisa ya? Kemudian karena Indonesia itu negara maritim, negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris, yaitu yang secara umum penduduknya itu adalah bertani. Kemudian kondisi geografis yang membentang di wilayah Indonesia mengakibatkan perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentang pekerjaan maupun kehidupannya. Baik anak-anak, sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, saya mau Esra dulu yang memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Bisa, Pak. Ayo. Bisa, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, kejar pulau-pulau. Sebagai warga yang beragama, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya harapkan si Dwi untuk memimpin doa penutup kita. Ayo Dwi, doa. Ayo. Kita berdoa. Menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak telah hadir di Meet hari ini. Bapak harapkan tetap belajar, tetap jaga kesehatan, karena itu yang paling utama di masa pandemi yang sekarang ini. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap pakai Masker. bagus. Ingat pesan ibu. Baik, terima kasih anak-anak telah hadir di Meet hari ini. Silahkan tekan tombol merah untuk keluar dari Meet ini.